Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Anak-anak yang soleh dan soleha, hari ini Bapak sangat bahagia, semakin bahagia, dan bahkan bahagia karena bertemu dengan anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu dengan anak-anak yang sehat, dan bertemu dengan anak-anak yang kuat. Mari kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang soleh dan soleha, materi kita pada pertemuan kali ini adalah masih pada bab yang pertama, yaitu iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajarannya adalah setelah anak-anakku sekalian mengikuti pembelajaran ini, maka kalian diharapkan yang pertama, memahami pembagian hari akhir. Kemudian yang kedua, memahami proses kehidupan di alam akhirat. Yang ketiga, memahami hikmah iman kepada hari akhir. Kita lihat yang pertama, pembagian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di permukaan bumi ini, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Contoh, terjadinya tanah longsor yang menyebabkan kematian seseorang. Apakah yang meninggal itu satu orang atau banyak orang? Maka itu adalah contoh kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah banjir, yang mana banjir ini juga menyebabkan kematian seseorang. Apakah yang meninggal itu satu orang, seratusan atau ribuan? Itu adalah juga contoh daripada kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang ketiga adalah gunung meletus, juga menyebabkan banyaknya korban. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat, kematian seseorang. Apakah kematian itu disebabkan karena corona, atau kematian itu disebabkan karena kecelakaan, atau kematian disebabkan karena penyakit yang lain. Nah, ini adalah merupakan contoh daripada kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta dengan isinya, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di alam semesta ini
dan berlanjut ke kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu negeri akhirat. Yang mana malaikat Israfil meniup sangkakala tuk pertama kali, maka semua makhluk di permukaan bumi ini akan mati. Langit menjadi pecah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan lautan meluap. Berikut peristiwa setelah hari akhir. Setelah hari akhir atau hari kiamat, ada beberapa peristiwa yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah Yaumul Barzak. Yaumul Barzak adalah hari penantian manusia di alam kubur setelah mereka mati. Yang mana alam kubur atau alam barzak ini adalah alam yang menjadi batas, alam yang menjadi perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam inilah manusia menunggu hari kebangkitan. Yang mana selama menunggu hari kebangkitan, semua hartanya, orang tua, saudara, yang selama ini kita sayangi ketika hidup di dunia, tidak akan mau untuk menemani kita di dalam kubur. Hanya amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menemani kita. Berikut Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as adalah hari kebangkitan semua manusia yang telah meninggal dunia. Setelah alam semesta mengalami kehancuran total, maka malaikat Israfil meniup kembali sangkakala untuk kedua kalinya. Kemudian seluruh manusia akan bangkit dari kuburnya tanpa seorang pun yang tertinggal. Berikut yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka dikumpulkan dan digiring di suatu padang yang bernama Padang Mahsyar. Yang mana Padang Mahsyar ini adalah merupakan suatu tempat yang sangat luas. Yang mana luasnya 7 kali lipat daripada luas langit dan bumi. Sehingga seluruh manusia pasti akan tertampung di dalamnya. Berikut adalah Yaumul Hisab. Setelah manusia dikumpulkan di alam mahsyar, maka manusia dihisab dan diperhitungkan setiap amal perbuatannya satu persatu. Betapapun kecil dan sederhananya amal yang mereka lakukan akan diperhitungkan secara teliti tanpa satupun yang dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah Yaumul Mizan. Setelah manusia diperhitungkan amal perbuatannya, kemudian amal mereka ditimbang dengan seadil-adilnya tanpa seorang pun yang dirugikan. Tidak ada seorang pun yang ditambah maupun yang dikurangi timbangannya. Karena kita tahu bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakim. Berikut adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Setelah ditimbang setiap amal perbuatannya, manusia diberi balasan yang setimpal sesuai dengan amal perbuatannya. Kemudian mereka meniti jembatan, meniti sirat yang merupakan jembatan menuju surga yang terbentang di atas neraka jahanam. Bagi orang yang beriman dan banyak amal solehnya,
Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia dengan mudah melewatinya untuk menuju surga. Akan tetapi sebaliknya, bagi orang yang kafir, bagi orang yang banyak melakukan maksiat dan kesalahan, maka ia akan terpeleset dan jatuh di dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya terhindar dari sini. Jangan sampai kita terpeleset dan terjatuh ke dalam api neraka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berikutnya adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang beriman kepada hari akhir, mempercayai adanya hari akhir, maka keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Kemudian yang kedua, senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa yang sia-sia. Karena dia yakin bahwa perbuatan yang ia lakukan sekecil apapun akan dibalas nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Hikmah yang ketiga adalah akan mendorong seseorang untuk bersemangat dalam berkarya. Yang keempat, mendidik manusia untuk belajar dan memprediksikan serta mempersiapkan masa depannya. Dan terakhir adalah memperjelas tujuan, memperjelas arah hidup manusia di dunia. Demikian materi kita kesempatan ini sebagai kesimpulan. Yang pertama bahwa hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Yang kedua, setelah manusia meninggal, maka manusia akan mengalami beberapa peristiwa. Yang pertama adalah yaumul barzakh, kemudian yaumul ba'ats, menuju ke mahsyar, kemudian yaumul hisab, mizan, dan yaumul jaza, yang mana hari pembalasan ini hanya ada dua pilihan, yaitu surga dan neraka. Demikianlah pembelajaran kita, anak-anakku yang soleh dan soleha. Setiap kata, setiap kalimat, dan paragraf yang kita pelajari, Bapak yakin, semakin yakin, bahkan yakin anak-anakku sekalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.